Sebuah data menunjukkan adanya potensi Marc Marquez kembali memetik kemenangan pada balapan MotoGP San Marino 2024 akhir pekan ini. Misano menjadi wilayah jajahan MM93. Seri MotoGP San Marino 2024 dijadwalkan berlangsung di sirkuit Misano atau Misano World Circuit Marco Simoncelli pada 6 hingga 8 September 2024. Sorotan tertuju kepada pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, yang akhir pekan lalu memenangkan GP Aragon. The Baby Alien, julukan Marquez, mengakhiri 1043 hari tanpa podium utama. Hebatnya, Marquez menyapu bersih posisi pertama sejak latihan bebas, kualifikasi, sprint race, hingga balapan utama. Wajar jika kemudian prediksi balapan MotoGP San Marino 2024 menempatkan Marc Marquez sebagai favorit utama. Dalam 3 edisi terakhir GP San Marino, digasak pembalap penunggang Desmosedici Ducati sebagai pemenang, meliputi Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Namun ada data lain yang menunjukkan bagaimana superiornya Marc Marquez ketika balapan yang sirkuitnya berada di wilayah Emilia-Romagna Rimini tersebut. Marc Marquez menjadi pembalap tersukses di Misano dengan 7 kemenangan. 1 kali di kelas 152 cc, 2 kali di kelas Moto2, dan 4 kali kelas MotoGP. The Baby Alien memenangkan 4 balapan di Misano pada tahun 2015, 2017, 2019, 2021. Khusus untuk tahun 2021, balapan di Misano bernama Emilia-Romagna. Peluang Marquez kembali meraih 25 poin pada main race terbuka lebar. Apalagi pembalap asal Cervera, Spanyol tersebut sudah makin nyetel dengan Desmosedici GP23 tunggangannya. Di sisi lain, ada satu catatan yang belum pernah dibukukan oleh Marquez, sekalipun merajai ketika balapan di Misano. The Baby Alien sekalipun belum pernah memenangkan balapan di Misano ketika start dari posisi pertama alias pole sitter. Sejak 2007, 5 pembalap memenangi balap MotoGP di Misano dari pole position, yakni Casey Stoner pada 2007, Valentino Rossi pada 2009, Dani Pedrosa pada 2010, Maverick Vinales pada 2020, dan Francesco Bagnaia dalam 2021. Menjadi tantangan baru bagi Marquez untuk bisa tak hanya meraih kemenangan, namun juga meraih pole position di sesi kualifikasi. Dengan menggabungkan pole sitter plus kemenangan MotoGP San Marino 2024, Marquez menjadi pembalap ke-6 yang mampu melakukannya. General Manager Ducati Corse, Gigi D'Aligna, turut memberikan komentar atas insiden yang terjadi pada Francesco Bagnaia dan Alex Marquez di MotoGP Aragon 2024 pekan lalu. Seperti diketahui, Pecco sapaan Bagnaia mengalami senggolan dengan Alex Marquez di tikungan ke-12. D'Aligna menilai insiden tersebut sungguh memalukan. Akibat senggolan tersebut, Bagnaia yang sedang berjuang untuk memperebutkan gelar juara dunia harus kehilangan poin di MotoGP Aragon. Sangat memalukan kehilangan poin yang begitu berharga dan lebih memalukan lagi karena cara kejadiannya, ucap Gigi dikutip dari Crash. Meski demikian, D'Aligna mengatakan pihaknya harus tetap fokus pada seri selanjutnya dan melupakan insiden tersebut sesegera mungkin. Seri selanjutnya akan digelar di Misano, Italia, tempat yang sekaligus menjadi kandang pabrikan Ducati. Sayangnya, kondisi Bagnaia dilaporkan belum pulih 100% usai terjatuh di MotoGP Aragon. 2 pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo dan Alex Rins kompak menantikan kembali peningkatan secara teknis pada Grand Prix San Marino yang bakal bergulir di sirkuit Misano, Italia, akhir pekan ini. Setelah Aragon, kami lanjut ke Misano. Kami melakukan uji coba di sini belum lama ini. Selama uji coba privat, kecepatannya baik, tapi time attack masih menjadi hal krusial untuk diperhatikan, ungkap Quartararo, dikutip dari keterangan resmi Yamaha. Adapun Misano merupakan salah satu sirkuit yang cukup spesial bagi Quartararo, karena ia mengamankan gelar juara dunia di tempat ini pada tahun 2021. Pembalap Prancis itu menikmati mengendarai WZR-M1-nya di tempat ini, sebagaimana dibuktikan oleh 2 posisi kedua yang ia raih di sini di kelas utama pada tahun 2019 dan 2021, dan ia berharap untuk mendapatkan hasil positif lagi akhir pekan ini. Sementara itu, Misano juga menjadi salah satu trek yang cukup baik bagi Rins saat ia masih menjadi pembalap junior. Rins naik podium di Misano sebanyak 3 kali,
setelah ia memenangkan balapan Moto3 pada tahun 2013 dan 2014, serta mengamankan posisi kedua di Moto2 pada tahun 2016. Hasil terbaiknya di MotoGP diraih pada tahun 2018 saat ia menempati posisi keempat. Saya berharap akhir pekan ini saya dapat melihat perbedaannya. Dari sisi teknis lebih jelas. Saya menantikannya, kata Rins. Di sisi lain, Direktur Tim Yamaha MotoGP Massimo Meregali mengatakan ia dan tim bersemangat untuk memulai pekerjaan mereka di Grand Prix San Marino, mengingat mereka telah melakukan uji coba privat di sirkuit ikonis ini, tepat sebelum Grand Prix Aragon. Kami memperoleh beberapa informasi yang bagus selama uji coba ini, dan mari kita lihat bagaimana data akhir pekan balapan akan dibandingkan selama balapan pertama dari 2 balapan yang akan kami adakan di Misano, kata Meregali. Federasi Olahraga Balap Motor Internasional dan pemegang hak cipta MotoGP Dorna Sports memperpanjang kontrak kerja sama mereka untuk kejuaraan balap motor kelas utama tersebut hingga tahun 2060. Dikutip dari keterangan resmi MotoGP, Kamis, kedua pihak menilai kelanjutan dari kemitraan yang sukses ini menjamin nilai, kontinuitas, dan peluang yang tak tertandingi untuk MotoGP dalam lanskap olahraga global yang berkembang pesat. Adapun Dorna pertama kali mengamankan hak promosi kejuaraan dunia Grand Prix FIM pada tahun 1992. Bersama-sama, kemitraan ini telah memperluas kesuksesan dan popularitas olahraga ini bagi para penggemar di seluruh dunia dan terus melakukannya dengan MotoGP menikmati lintasan pertumbuhan global yang mengesankan selama beberapa musim terakhir. Selain keberhasilannya dalam mendorong pertumbuhan global MotoGP, ia menambahkan bahwa kemitraan ini juga telah memperluas popularitas dan jangkauan balap motor di seluruh dunia, mulai dari tingkat akar rumput hingga tingkat tertinggi kompetisi profesional. Beberapa di antaranya adalah kejuaraan dunia Superbike, Moto-E, Junior GP, hingga untuk para pembalap motor putri. Yamaha Motor Racing resmi mengumumkan kedatangan Miguel Oliveira ke kubu mereka di MotoGP 2025 dan 2026. Pembalap asal Portugal ini pun akan diletakkan di Pramac Racing yang berstatus tim satelit dengan kontrak langsung dari pabrikan. Pramac diketahui bakal meninggalkan Ducati akhir musim ini usai 20 tahun bekerja sama. Mereka memutuskan memilih menjadi tim satelit baru Yamaha mulai musim 2025. Mereka pun mencari-cari pembalap baru dan Miguel Oliveira menjadi salah satu yang mereka lirik. Oliveira sendiri terdepak dari skuad Trackhouse Racing akhir musim nanti, setelah tim asal Amerika Serikat yang juga tim satelit Aprilia Racing itu memutuskan menggait rider Moto2 asal Jepang, Ai Ogura. Oliveira sendiri merupakan salah satu pembalap yang syarat pengalaman di MotoGP. Selain pernah mengendarai Aprilia bersama Trackhouse, rider berusia 29 tahun ini juga pernah mengendarai KTM lewat Red Bull KTM Tech 3 dan Red Bull KTM Factory Racing. Rider berjuluk Falcao ini pun mendapatkan kontrak berdurasi 2 musim dari Yamaha dan diharapkan bisa membantu Fabio Quartararo dan Alex Rins memperbaiki performa motor YZR M1 yang selama 2 tahun terakhir terjun bebas.